Kilyarga sini bela dari terlibat desya. Zhang Jia Tai Chi, biasa saja. Ayah bagaimana? Mereka mengejar kita. Ayo kita pergi. Ayah tidak bisa pergi lagi. Ayah kamu ngapain? Ayah. Uji 13 jurus Tai Chi diciptakan oleh leluhur keluarga Zhang, manusia dewa di daratan, Zhang Sanfeng. Perintah Xuantie ini menguasai para pahlawan dunia persilatan. Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat. Guru, bagaimana kabar guru? Chen Pi racun sudah masuk ke organ dalamku. Aku tidak bisa pergi lagi. Kamu cepat bawa adikmu pergi dari sini. Sangat bagus. Murid durhaka. Ayah. Pergi. Cepat pergi, tidak ada yang bisa lari. Bangun kalau tahu diri. Cepat berikan perintah Xuantie dan 13 jurus Tai Chi padaku. Mungkin aku bisa memaafkannya, tidak membunuhnya. Perintah Xuantie dan 13 jurus Tai Chi adalah puncak ilmu bela diri Xia. Meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, mau kasih atau tidak. Ayah. Cepat pergi. Ayah. Pergi. Jangan mendekat. Uji, berikan tanganmu padaku. Tidak, kamu pengkhianat keluarga Zhang, kamu orang jahat. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cepat bangun. Hongguan Daoqiu menghadap kepala keluarga Long. Long Ruosue. Master Zhang dari Tanglangquan, Master Wang dari Chailifo, Master Li dari Shekuan, Master Zhao dari Hongguan. Gaoqiu, kau berani sekali bertindak seperti ini terhadap 4 master besar. 4 master besar yang kalian sebut, semuanya adalah pecundang dari Liu Sheng. Dipotong lidahnya hidup-hidup. Gaoqiu, orang-orang dari negara Ying telah membunuh banyak warga negara kita. Kamu bekerja untuk mereka, itu memalukan bagi negara kita. Memalukan? Lucu sekali. Sejak dulu pemenang selalu dianggap benar, sekarang aku telah berguru pada Liu Sheng. Melayani Liu Sheng adalah kehormatan bagiku. Aku sudah meninggalkan Hang Kuan sekarang. Aku berguru pada Liu Sheng, aku ingin melihat ilmu bela diri Ying mengalahkan ilmu bela diri kita. Omong kosong. Negara kita penuh dengan orang-orang hebat. Ying hanya negara kecil. Mana bisa bersaing dengan kita? Long Ruosue, jangan bicara besar di sini. Ilmu bela diri Ying tak terkalahkan 15 tahun yang lalu. Ilmu bela diri kita sudah benar-benar merosot. Sekarang kalian hanya sampah. Long Ruoxiu, orang bijak tahu kapan harus menyerah. Sekarang kamu hanya perlu menyerahkan buku ilmu bela diri Singikuan. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Setelah semua wanita cantik sepertimu jika dibunuh, sangat disayangkan. Jangan harap. Singikuan adalah warisan keluarga Long. Lebih baik aku menghancurkannya daripada memberikannya pada orang Ying. Dan aku tidak akan seperti kamu mengkhianati Tuan untuk mencari keuntungan. Menjadi anjing bagi orang Ying. Long Ruosue, jika kamu tidak menyerahkannya dengan baik, aku akan membuat dojo keluarga Long banjir darah hari ini. Orang jahat. Anak kecil berani memukulku. Kakak senior kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gaoqiu, Shiki bukanlah petarung. Apa gunanya kamu melawannya? Shiki berdiri di sini, dengan baik, jangan membuat masalah. Pukul orang jahat, dia orang jahat. Sebuah bodoh apa yang layak dipertahankan. Kamu yang bodoh, Shiki tidak bodoh.
Gaokyu seorang petarung harus memiliki hati seorang ksatria. Tidak boleh menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah seperti kamu. Menjadi anjing bagi orang Ying tidak akan pernah mengerti. Aku punya yang lebih hebat si bodoh ini. Apakah tidak bisa memuaskanmu? Jika kamu mengikutiku, aku bisa membuatmu sangat bahagia. Tidak bisa berhenti. Tidak tahu malu. Anjing yang patah tulang jangan menggonggong di sini. Jika ingin bertarung, mari bertarung keluarga Long. Tidak ada yang takut mati. Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk tunduk pada Yingguo. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti 4 sampah ini. Anjing peliharaan orang Yingguo biar nenek yang menghadapimu. Shiji kungfu ala kadarnya seperti ini. Masih berani menyebut diri sebagai petarung dojo keluarga Longmu. Juga biasa saja biar aku yang maju. Tidak terlihat kamu lumayan juga. Kenapa takut ya? Ilmu bela diriku tidak hanya menentukan kemenangan, tapi juga menentukan hidup mati. Berani tanda tangan ini. Surat perjanjian hijab mari ini tidak. Hidup matimu tidak lagi bergantung padamu, jangan gegabah. Sayang jangan tanda tangan. Long Ruosue, kalau kamu tidak berani menandatangani, berlututlah panggil aku suami. Aku akan mengampuni mereka. Gaokyu, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Semangat Shija pukul mati keki Tengan yang memuja asing ini. Pukul mati dia, pukul mati dia. Sayangku akan kalah. Apa yang kamu bicarakan Shiji jelas sudah memukul Gaokyu. Sampai tidak bisa melawan Shiji, biasanya sangat baik padamu. Tapi kamu malah mengutuknya, benar-benar pengkhianat. Sayangku memang akan kalah. Diam, jangan lagi menambah semangat musuh dan mengurangi semangat kita sendiri. Aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana mungkin? Long Ruosue, kamu sudah mengeluarkan semua kemampuanmu. Sedangkan aku belum mengeluarkan jurus sama sekali. Sayang. Bagaimana mungkin Shiji kalah? Ternyata Shiki kecil benar. Semuanya gara-gara mulut sialmu sial. Gaokyu yang kamu gunakan ini bukanlah kungfu dahsyat. Tentu saja ini adalah jurus sakti Yingguo yang diajarkan oleh Liu Sheng. Mana bisa dibandingkan dengan sampah seperti kalian. Diam, kungfu dahsyat tidak bisa dihina oleh anjing peliharaan Yingguo sepertimu. Maka aku akan membunuhmu dulu, lalu menghancurkan dojo keluarga Longmu. Sayang. Shiji. Shiki kecil, cepat pergi. Shiki, cepat pergi. Shiki kecil, cepat pergi. Long Ruosue, jika sekarang kamu tunduk pada Yingguo, aku bisa memaafkanmu. Jika tidak, besok pada hari ini akan menjadi hari kematianmu. Gaokyu, aku menyarankanmu sebaiknya lupakan saja anak-anak negeri Daxia. Bahkan jika mati kami tidak akan menyerah. Baiklah, karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Lepaskan istriku. Gaokyu, Shiki kecil bukanlah seorang petarung. Jika kau ingin membunuh atau menyiksa, serang saja aku. Shiki, lindungi istriku. Shiki. Bodoh, kau mencari kematian. Shiki kecil. Kau adalah keluarga Sang, jenius langka selama 1000 tahun. Juga satu-satunya yang bisa menguasai 13 gerakan Tai Chi, bahkan melampaui
Pendiri Feng. 13 gerakan Tai Chi belum selesai. Jangan tunjukkan kemampuan bela dirimu. Jangan cari cara untuk membalas dendam. Kau harus berjanji padaku. Apa bedanya jika aku membunuh si bodoh itu? Apa bedanya jika aku menghancurkan seluruh dojo keluarga Long? Ini adalah akibat dari tidak tunduk pada negara dongeng. Gaokyu, kau ini pria. Kau tidak akan mati dengan tenang. Aku ingin melihat apakah tulangmu keras, atau tinju dan tendanganku yang keras. Tunduk atau tidak? Shiki kecil. Gaokyu. Shiki kecil. Kau ini anak bodoh. Menerima pukulanku tapi tidak mati baiklah. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku menyiksa istrimu. Istri. Berhenti bertarung, kami menyerah. Tidak menyerah. Long Ruosue ini adalah akibat dari tidak tunduk padaku. Gaokyu, hanya ini kemampuanmu. Pantas saja menantang seni bela diri Daxia. Sampah. Long Ruosue, kau mencari kematian. Istri, jangan bertarung dengannya lagi. Kami menyerah. Kamu dengar tidak, si bodoh itu sedang membela kamu. Tenang saja, setelah kamu mati, aku pasti akan mengirim si bodoh itu untuk menemani kamu. Sayang, yang penting hidup. Keluarga Long aku yang akan jaga. Baik. Aku menyerah. Terlambat. Tidak mungkin, si bodoh ini bagaimana bisa memiliki energi dalam yang begitu kuat. Shiki. Sayang, sudah aman. Shiki Gaokyu sangat kuat. Kamu harus hati-hati. Tenang Xiao Long Xiao Hu, jaga baik-baik istriku. Selanjutnya serahkan padaku. Gaokyu, sekarang lawanmu adalah aku. Bocah, jangan banyak bicara. Percaya tidak, dengan satu tangan aku bisa menghancurkanmu. Kamu melukai istriku hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar. Bahkan Long Ruosue bukan lawanku. Apalagi hanya kamu, si bodoh. Apakah tidak ada lagi orang di dojo keluarga Long? Kalau begitu sekarang kamu berlutut. Beri aku 3 kali sujud. Aku bisa membuat matimu lebih cepat. Kamu belum cukup level. Baik, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu menghabisi dojo keluarga Long. Aku akan membunuhmu. Sudah kukatakan kamu belum cukup level. Baik. Gaokyu, kamu kalah. Tidak mungkin, aku memiliki ilmu sakti dari Master Liu Sheng. Bagaimana mungkin kalah olehmu? Pasti Master tidak serius, hanya si bodoh saja. Bagaimana mungkin bisa melawan Master? Cepat bunuh dia. Kalau kamu tidak puas, ayo lagi. Mati kau. Gaokyu, kamu menyerah. Menyerah apa? Aku menyesal tidak membunuh Long Ruosue ini. Kamu anjingnya orang Jepang, hanya bisa menyerang diam-diam. Xiao Shiki, bunuh anjing Jepang ini, agar tidak merusak saudara kita lagi. Pukul mati dia. Pukul mati dia, pukul mati dia. Gaokyu bilang kamu mau mati, bagaimana? Cepat beritahu Tuan Liu Sheng. Menyingkir.
Lepaskan ikatannya cepat. Xiao Shiki bunuh pengkhianat ini, bunuh dia. Bodo tunggu Tuan Lu Sheng datang dia akan membunuh kalian semua. Banyak bicara. Mungkin sebelum kehilangan ingatan. Xiao Shiki sudah sangat hebat. Bukan berarti bisa disamakan dengan bakat muda keluarga Shang. Bisa menyaingi, jangan mendekat. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh anjing peliharaan negara ini, Xiao Shiki, aku tidak mengenal Gunung Tai. Kira sesama saudara, Sia maafkan aku. Sekarang tahu kamu orang Xia. Kamu jadi anjing peliharaan orang Ying. Saat menyakiti saudara kita orang Xia, kenapa tidak bilang diri sendiri orang Xia? Xiao Shiki orang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Meski membunuhnya, masih tidak bisa menghilangkan kebencian menurutku. Hanya dengan menyiksanya, sampai mati bisa memperingati yang sudah meninggal. Roh orang Xia, yang sudah tiada saudara-saudara. Asal kalian kasih aku Gao Qiu satu kesempatan, aku pasti akan berubah menjadi orang baru. Gao Qiu, kamu membantu kejahatan. Kejahatanmu sudah keterlaluan hari ini, aku akan menyingkirkanmu untuk dunia persilatan Huaxia. Kasihan berhenti. Liu Sheng Wuzang. Tuan Liu Sheng, akhirnya, Anda datang, si bodoh ini. Bicara tidak sopan dan melumpuhkan saya, Anda harus membalas dendam untuk saya. Sampah bahkan seorang bodoh pun tidak bisa diatasi. Apakah kamu yang melukai orang saya? Ya, bagaimana? Anak muda saya sangat mengagumi Anda. Asal Anda bisa berlutut dan tunduk pada saya, setuju jadi budak saya bisa memaafkan nyawa Anda. Orang Ying hanya pantas jadi anjing untuk orang Huaxia. Apakah Anda yang melumpuhkan 4 master besar? Anak muda Anda membuat saya marah. 4 master besar yang Anda sebut. Semuanya sampah, saya belum mengeluarkan tenaga. Mereka sudah semua jatuh atau... Prajurit Xia yang Anda sebut, semuanya seperti mereka. Semuanya sampah. Anda berani menghina sini bela diri Xia. Kakek kecil Long akan bertemu Anda. Xiao Long, jangan. Sampah seperti Anda, bahkan tidak layak mati di tangan saya. Anda. Xiao Hu, jangan terburu-buru. 30 tahun lalu Liu Sheng Wuzang datang ke Xia. Dengan kekuatan satu orang menyapu setengah dunia persilatan. Kemudian Wu Zun sendiri yang turun tangan. Baru bisa mengalahkannya. Kemampuannya jauh di atas kita. Bagus, kau masih punya kesadaran diri, Shiji. Apa kita hanya akan berdiri saja melihatnya berbuat semaunya di sini? Seni bela diri dari negeri muda Xia. Semua hanya gerakan indah tanpa kekuatan mudah dikalahkan. Tapi itu hanya batu loncatan. Untuk seni bela diri negara kami. Omong kosong, seni bela diri Ying berasal dari Daxia. Di hadapan seni bela diri Daxia, itu hanya seperti mengajar guru. Bagus. Mereka berempat adalah bawahanku. Asalkan ada di antara kalian yang bisa mengalahkan mereka, aku akan mengakui bahwa seni bela diri Daxia bukan sampah. Tentu saja termasuk kamu. Penari Ying sejak usia 5 tahun telah mempelajari berbagai teknik membunuh. Kemampuannya tidak kalah dari 4 master besar mesin pembunuh tanpa emosi. Long Ruosue, kau benar. Masih ada waktu untuk menyerah sekarang. Beberapa badut kecil. Juga layak untuk kau banggakan. Xiao Shiki, jangan meremehkan, bahkan kakekmu sekalipun mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Tenang saja, istriku. Mereka tidak akan bisa melukaiku. Bunuh dia. Bagus, Xiao Shiki. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin penari Ying kalah olehmu? Xiao Shiki, kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Anak muda, gerakanmu cukup bagus.
Sejak kehancuran keluarga Zhang 15 tahun yang lalu aku sudah lama tidak menemukan lawan yang sepadan. Kau sangat layak mati di tanganku. Istriku bilang kalian para petarung Ying. Di hadapan petarung Daxia. Hanyalah jalan pintas saja. Anak muda, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tuan Lusheng adalah murid langsung dari Tianye Xiong'er. Membunuhmu seperti membunuh ayam. Xiao Shiki, hati-hati. Tianye Xiong'er adalah ahli pedang nomor 1 di Ying. Liu Shenghuzang selama bertahun-tahun tangan kalian para petarung Ying telah berlumuran darah petarung Daxia. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan kepada arwah para pendekar besar Xia yang telah pergi. Di tangan saya ada banyak darah orang Xia. Tapi itu semua darah sampah. Liu Shenghuzang, kau terlalu meremehkan para pendekar kami. Bodoh, lihatlah dunia persilatan Xia sekarang. Tidak ada yang bisa menandingi Tuan Liu Sheng. Cepatlah berlutut dan minta ampun. Jangan banyak bicara. Inikah yang kau sebut sebagai persilatan Xia? Di mataku ini benar-benar berantakan. Oh begitu. Bagus-bagus. Beberapa tendangan ini lumayan menarik. Lagi. Shiji, apakah Xiao Shiki bisa mengalahkannya? Xiao Shiki pasti bisa menang. Xiao Shiki. Shiji. Nak, aku akui kau memang punya sesuatu. Tapi di seluruh dunia ini, selain Tai Chi 13 postures, semua ilmu bela diri Xia di mataku. Semua sampah setelah keluarga Zhang musnah 15 tahun yang lalu. Tidak ada lagi yang bisa Tai Chi 13 postures. Shiji, bagaimana ini? Apakah persilatan Xia benar-benar akan kalah di tangan orang Ying? Apalagi Tai Chi 13 postures sudah hilang. Bahkan jika masih ada sampai sekarang, tidak akan bisa menandingi Tuan Liu Sheng. Siapa bilang Tai Chi 13 postures sudah hilang? Ini Tai Chi. Tidak mungkin, Tuan Liu. Jangan tertipu olehnya. Tai Chi 13 postures sudah lama hilang. Selain keluarga Zhang tidak ada yang bisa. Mereka hanya berpura-pura menggunakan Tai Chi. Apakah benar-benar Xiao Shiki hanya berpura-pura? Apakah hanya berpura-pura? Coba saja. Nak, meskipun kau benar-benar bisa Tai Chi 13 postures, lalu bagaimana hari ini kau pasti akan mati di bawah pedangku. Ini adalah Kill God One Slash. Shiji, apa itu Kill God One Slash? Sangat hebatkah? Kill God One Slash adalah jurus andalan Tianye Xiong'er, sang pendekar pedang Ying. Dia pernah menggunakan jurus ini untuk membunuh 15 ahli bela diri tingkat master. Sungguh menakutkan. Xiao Shiki ini berbahaya. Benar, itu Kill God One Slash. Seluruh dunia persilatan Xia tidak ada yang bisa menahan satu tebasan dewa pembunuh. Mati di bawah satu tebasan dewa pembunuh adalah kehormatanmu. Satu tebasan dewa pembunuh yang kau sebut di mataku hanya sekadar trik kotor. Baka. Shiki kecil, hati-hati. Tai Chi. Tidak berakar, tidak berujung. Semua metode alami. Hei, kau sedang menggarukku ya? Kakak senior, apa yang terjadi? Kenapa Liu Shenghuzang sama sekali tidak apa? Apakah Shiki kecil hanya berpura-pura? Lagi pula ini Liu Shenghuzang. Wajar jika Shiki kecil bukan lawannya. Mari kita lihat saja. Ternyata hanya berpura-pura. Gerakanmu ini mengenai tubuh Liu Sheng hanya seperti menggaruk. Oh begitu ya. Menang, kita menang.
Kakak senior Shiki kecil mengalahkan Liu Sheng Wuzang. Liu Sheng, kau baik-baik saja kan? Tidak mungkin satu tebasan dewa pembunuh tak terkalahkan di dunia. Bagaimana bisa kalah olehmu? Faktanya seperti yang kau lihat, seni bela diri kalian dari negara Ying tidak sebanding dengan seni bela diri kita dari Huaxia. Sangat mudah dikalahkan. Kau! Hari ini aku bilang akan membalas dendam dengan darahmu. Benar, orang-orang Ying ini haus darah. Telah melukai banyak saudara kita dari Xia. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Meskipun aku mati, aku tidak akan mati di tangan sampah seperti kalian. Hari ini aku kalah. Setelah pertemuan persilatan selesai, negara Ying pasti akan menguasai. Selura dunia persilatan Xia. Apa maksudmu? Seni bela diri negara Ying adalah yang terkuat. Liu Sheng, Gaoqiu Wuzang sudah mati. Sekarang giliranmu, jangan mendekat. Gaoqiu, sekarang giliranmu. Master Long Shiki, maafkan kami. Kalian sekarang tahu minta ampun kenapa tidak dari dulu. Gaoqiu, kamu bersekongkol dengan negara Ying. Menyakiti saudara sendiri, kamu lebih rendah dari binatang. Ya, saya lebih rendah dari binatang. Semua ini karena mereka memaksa, mereka mengancam keluarga saya. Saya dipaksa, tolong maafkan saya. Gaoqiu, saya bisa memaafkan nyawamu. Terima kasih Shiki Ye, saya berjanji. Saya akan berubah, memulai hidup baru. Tapi hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tidak bisa. Saya akan memotong satu kakimu sebagai peringatan. Shiki kecil, hebat sekali kamu, langsung membuat mereka lari ketakutan. Ya, mulai sekarang kita tidak dekat lagi dengan orang-orang Ying ini, ya kita tidak dekat lagi. Shiki kecil, katakan padaku. Bagaimana kamu bisa Tai Chi 13 style? Dan siapa sebenarnya kamu? Sayang, sebenarnya saya. Sayang. Ketua Luo tiba. Semua ketua ada di sini, Ketua Luo. Akan kalah. Benar-benar sampah, lebih baik begini. Di antara kalian cukup ada yang bisa mengalahkan saya. Saya akan segera pergi, kalau tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Hari ini posisi pemimpin ini, saya yang akan duduki, orang kecil dari Ying. Biarkan saya yang akan mengajarimu. Tidak apa-apa, Ketua Wan. Benar-benar sampah. Masih ada siapa lagi kurang ajar? Maka saya Chen yang akan menantangmu. Ketua Chen, dengar-dengar Anda adalah pendekar terkuat di dunia persilatan Dacia saat ini. Hanya saja rekan-rekan dunia persilatan terlalu memuji saya Chen, seni bela diri Dacia. Semua adalah pendekar hebat, mana berani saya disebut yang terkuat. Tapi untuk melawanmu, cukup. Ini gerakan awal Tai Chi sejak 15 tahun yang lalu. Keluarga Zhang telah dimusnahkan, tidak ada lagi yang bisa Tai Chi. Ini adalah ilmu tertinggi negara Xia kami. Lu Sheng Yulang pasti akan kalah. Jika kamu adalah yang terkuat di negara Xia, maka jika aku mengalahkanmu, sama saja dengan mengalahkan seluruh negara Xia. Apa yang orang negara Ying ini bicarakan? Presiden Chen adalah murid langsung dari guru bela diri, dia pasti tidak akan kalah. Benar sekali, Presiden Chen sangat dipercaya. Berani tidak menandatangani dokumen ini? Jika kamu kalah, kamu harus memimpin seluruh dunia persilatan Xia. Menyerah kepada negara Ying kita ini. Presiden Chen tidak akan kalah, aku percaya padanya. Kami juga percaya pada Presiden Chen, dia pasti akan menang.
Presiden Chen menyetujuinya. Setujui dia. Siniwa orang, hal ini berkaitan dengan reputasi dunia persilatan saya kira. Masih perlu dibahas lebih lanjut Presiden Chen. Kami berdua percayamu baiklah. Karena semua orang mempercayai Ku Chen ini, maka aku akan mewakili jalan bela diri Sia, biar orang-orang negara Ying lihat. Betapa kuatnya jalan bela diri Sia kita. Bagus. Tidak, Chen Pi sama sekali belum menggunakan kekuatan penuhnya. Rubah tua akhirnya ekor rubahmu kelihatan juga. Pantas saja, sebagai ketua asosiasi bela diri tertinggi, Sia memang hebat. Presiden Chen jangan ragu-ragu. Orang negara itu tidak tahu dari pulang sana. Pulang sana. Presiden Chen. Hebat sekali Chen Pi, hebat sekali strategi daging pahit. Presiden Chen, kenapa ilmu pedang Liu Sheng Yilang ini bisa begitu kuat? Presiden Chen kalah negara Sia kita. Yang digunakan oleh Presiden Chen adalah ilmu bela diri tertinggi Sia. Tai Chi ternyata hanya seperti ini. Kamu boleh menghina aku, tapi tidak boleh menghina Tai Chi. Presiden Chen pantas saja, sebagai ketua asosiasi bela diri tertinggi Sia, aku bisa mati. Dunia persilatan Sia tidak boleh menyerah. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Manusia pasti mati. Mati demi dunia persilatan Sia. Chen ini mati dengan layak Presiden Chen demi dunia persilatan Sia. Mengabaikan hidup dan mati. Sungguh membuat orang merasa terharu. Keberuntungan besar bagi dunia persilatan Sia, kita sayang sekali. Dunia persilatan Sia, kita akhirnya runtuh juga. Presiden Chen menyerahlah. Mungkin dunia persilatan Sia benar-benar sudah habis masa kejayaannya. Ketua Chen menyerahlah. Anda sudah melakukan banyak untuk dunia persilatan Sia. Ketua Chen, kami tidak akan menyalahkan Anda. Dunia persilatan Sia juga tidak akan menyalahkan Anda. Baik, saya menyerah. Ketua Chen sudah menyerah. Maka tanda tangani saja. Chen merasa malu kepada semua. Malu kepada guru, malu kepada dunia persilatan Sia. Setelah hari ini, saya akan mengasingkan diri selama 10 tahun. Dan tidak akan lagi mencampuri urusan dunia persilatan. Untuk menebus dosa hari ini. Berhenti. Saya jalan bela diri Sia tidak akan pernah menyerah. Siapa kamu? Berani berbicara seenaknya. Orang yang akan mengalahkanmu. Bahkan Ketua Chen bukanlah lawanku, apalagi kamu. Anak kecil yang belum berpengalaman. Sungguh lucu mengapa anak ini memberiku perasaan. Seperti pernah bertemu sebelumnya. Turunlah nak. Jangan sampai kehilangan nyawa sia-sia, saudara kecil Liu Sheng Yilang. Bukanlah lawan yang bisa kami hadapi. Turunlah nak, benar saudara kecil. Jangan sampai karena impulsifmu nyawamu sia-sia. Kedua ketua benar. Saya Chen saja tidak mampu. Apalagi anak muda ini. Ketua Chen tidak ingin menang atau tidak bisa menang. Chen merasa malu, ilmu yang dipelajari tidak cukup. Bukanlah lawannya. Benarkah bukan lawan? Kurasa kamu tidak berani bertarung. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu Chen Pi bersekongkol dengan orang Ying. Mengkhianati dunia persilatan Sia, rela menjadi anjing orang Ying. Omong kosong. Ketua Chen telah bekerja keras untuk dunia persilatan Sia. Bagaimana bisa kamu si kecil mencemarkan namanya? Semua. Saya Chen sejak kecil mendapat ajaran dari guru. Meski hanya seorang pendekar. Tapi mengerti arti besar negara, meski mati. Juga tidak akan melakukan tindakan yang melawan ini, saudara kecil. Saya Chen tidak merasa bersalah. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini untuk mencemarkan nama Chen? Selama kamu mengatakan hari ini, saya Chen di hadapan dunia persilatan berjanji tidak akan menyusahkanmu. Ketua Chen menghadapi fitnah orang jahat masih bisa membalas dengan kebaikan. Sungguh teladan bagi kita. Jika tidak ada bukti berarti sengaja memfitnah. Meskipun Ketua Chen tidak mempersoalkanmu, kami para pendekar tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak boleh membiarkannya begitu saja menurutku. Anak ini hanya datang untuk membuat keributan. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Chen Pi hanya memainkan akting penderitaan saja. Gaya pedang Liu Sheng Yilang terlihat berbahaya tapi sebenarnya tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. Omong kosong di depan para pendekar dunia, mana mungkin dia menahan diri. Gaya Liu Sheng Yilang terlihat berbahaya. Tapi semua tenaganya dilepaskan, hanya melukai kulit, tidak melukai otot. Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Ketua Chen sebagai seorang pendekar legendaris dan murid langsung dari guru martial. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Menurutku, dia hanya datang untuk membuat keributan. Ketua Chen berani menunjukkan lukanya agar semua orang bisa melihatnya.
Anak kecil kau mencari mati. Berani meragukan kekuatanku. Begitu buruknya ingin membunuh saksi hari ini. Aku akan membuat kalian semua orang Jepang kecil ini melihat kehebatan seni bela diri Xia. Adik kecil jangan terburu-buru baka. Yah. Guru. Hahaha. Aura yang sangat kuat ternyata sebelumnya saat melawanku. Dia sama sekali tidak menggunakan seluruh tenaganya. Adik kecil, hati-hati. Aura orang ini sangat kuat bahkan jika kami semua bergabung. Bukalah lawannya. Hanya trik kecil saja. Kalian orang Jepang hanya belajar. Sedikit kulit dari seni bela diri Xia juga berani pamer. Sungguh lucu. Baka orang ini sangat sombong. Kurasa dia bahkan tidak bisa menahan setengah jurus. Hanya mencari perhatian saja, masih muda. Sayang sekali. Yah. Nani. Baka bagaimana mungkin? Tidak ada tandingannya. Seni bela diri Jepang kalian hanya begini saja. Baka aku akan membunuh. Adik kecil ini menyembunyikan kemampuannya. Siapa sebenarnya dia ya? Masih muda sudah memiliki kemampuan seperti ini. Bahkan jika putra keluarga Sang masih ada mungkin setara dengannya. Bagaimana mungkin siapa sebenarnya anak ini? Pendekar Jepang kalian hanya memiliki kemampuan seadanya saja. Kalian petarung dahsyat cuma bisa ngumpet ya. Beraninya hadapin aku dengan jantan. Bagus katamu, kami petarung dahsyat. Bukan tipe yang suka ngumpet dan menghindar. Itu nggak sesuai dengan jiwa kesatria. Oke, biar kalian lihat. Apa itu seni bela diri dahsyat yang sebenarnya? Tai Chi. Menang, menang, menang. Shiji ini bukan jangan-jangan Suan Tieling yang legendaris itu ya? Kurasa aku tahu siapa Xiao Shiki itu. Ayo kita cari dia. Hei, kalian mau kemana? Gao Qiu, kenapa kamu di sini sampai sekarang? Kamu masih belum sadar juga ya? Mau jadi anjingnya orang Ying ya? Jadi anjing. Lebih baik daripada diremehkan orang. Dasar anjing ini adalah kuil keluarga Long. Nggak boleh sembarangan di sini. Xiao Shiki sudah kasih kamu kesempatan. Kamu nggak cuma nggak berterima kasih, malah bantu orang jahat. Kamu lebih buruk dari binatang. Hahaha. Dibandingkan dengan orang yang ada di belakangku, si bodoh itu cuma sampah. Tangkap dia. Nggak mungkin. Kalah sama kamu. Menang, dia ternyata bisa kalahin Liu Shengyilang. Ya ampun, dia lebih hebat dari Ketua Chen. Menang-menang. Nggak percaya kungfu si adik ini. Hebat banget ya kalau aku nggak salah lihat. Kungfu yang adik pakai tadi itu Tai Chi Si San Si. Ban Lan Cui, ya betul. Gerakan Yun Shoutan Ma Si Zi Shou tadi. Itu Tai Chi Si San Si. Jangan-jangan ini keturunan keluarga Sang yang nggak mungkin. Kilyarga Jong Seda Mas Na Belasan Tahun Lalu. Mana ada keturunan keluarga Sang tapi si adik ini punya. Tai Chi Si San Si keluarga Sang, gimana ini bisa terjadi? Kebetulan juga ya. Kilyarga Jong di masa kejayaannya punya ratusan murid. Kalau ada yang mau mencuri ilmu gampang banget. Nyuri ilmu ya. Hei anak muda, ngapain kamu ketawa? Aku ketawa karena kamu nggak tahu malu. Kamu bilang Tai Chi ku ini hasil nyuri. Mungkin membuktikan. Ketua Chen adalah murid langsung dari Dewa Bela Diri. Yang dipelajari adalah Tai Chi 13 gerakan. Yang asli atau palsu Ketua Chen bisa langsung tahu. Jika Ketua Chen bilang kamu mencuri ilmu, maka kamu mencuri ilmu. Mencuri ilmu bela diri adalah dosa besar. Bibit yang bagus sayangnya moralnya buruk. Mencuri ilmu bela diri itu dosa besar. Sayang sekali pemimpin Wan. Orang ini mencuri ilmu melanggar aturan. Meskipun kemampuannya tinggi, tidak bisa menutupi fakta bahwa moralnya buruk. Keluarga Sang sudah punya aturan turun-temurun. Tai Chi tidak diajarkan keluar anak muda.
Mengingat kamu membantu dunia, bela diri kita mengusir musuh kuat. Asalkan kamu menghapus kemampuanmu, Chen bersedia memohon kepada rekan bela diri untuk memaafkanmu. Ketua kenapa harus memohon untuknya? Kita sebagai orang yang benar, harus mengutamakan keadilan. Anak muda, jika kamu sadar dan berubah, masih bisa diberi kesempatan nak. Betapa besar hei Ketua Chen sepatlah bersyukur dan berlutut. Hapus kemampuanmu. Ketua Chen, jika kamu bilang Tai Chi saya adalah hasil mencuri ilmu, berani tantang saya adu kemampuan. Apa dia mau tantang ketua? Saya Chen tidak mungkin adu dengan anak muda seperti kamu. Jika tersebar pasti akan ditertawakan. Dibilang saya Chen menindas yang lebih muda. Jangan-jangan kamu tidak berani karena kamu baru saja kalah dari Liu Shengyilang. Ketua Chen menganggapmu masih muda, tidak ingin mempermasalahkan. Kamu malah semakin lankang, semakin tidak tahu diri. Nak mencuri ilmu duluan. Mengena Ketua Chen kemudian. Meskipun mengalahkan Liu Shengyilang, tapi dosanya tidak bisa dimaafkan. Hapus kemampuanmu dan pergi. Saya akhirnya mengerti kenapa dunia bela diri kita jatuh sampai seperti ini. Kalian bicara tentang kebajikan dan moral, tapi tidak bisa membedakan benar salah. Hanya karena Chen Pi adalah ketua langsung percaya padanya. Bodoh, kita tidak percaya Ketua Chen lalu percaya padamu. Anak muda, Ketua Chen sedang terluka. Jika kamu ingin bertarung, saya Luo yang akan melayani. Tidak perlu repot pemimpin Luo. Karena teman muda ini ingin adu dengan saya. Maka saya akan adu dengan teman muda ini, Ketua Chen. Nak, meskipun saya tidak tahu mengapa kau bisa Tai Chi, tapi kau pasti bukan lawanku. Sebenarnya aku sebelumnya menyembunyikan kekuatan. Sayangnya mereka tidak sepintar kau. Chen Pi, aku pasti akan membongkar kepalsuanmu. Kau tidak punya kesempatan lagi. Aku akan membuatmu mati di bawah Tai Chi. Tenaga dalam yang kuat pemuda ini bahkan bisa memaksa Ketua Chen mundur. Di usia muda sudah punya kekuatan seperti ini. Tidak mungkin bagaimana anak ini bisa menyaingi Tai Chi Ketua Chen. Pemuda ini hanya punya tenaga kasar saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tai Chi 13 langsung yang asli? Tai Chi 13 langsung yang digunakan pemuda ini lebih hebat dari Ketua Chen. Tidak hanya itu, tenaga dalam Ketua Chen sekarang sepertinya lebih kuat beberapa kali lipat dari tadi. Mungkinkah dia benar-benar menahan diri sebelumnya? Guru, ini Tai Chi 13 langsung. Chen Pi, kau tahu Tai Chi 13 langsung harus dibantu dengan metode hati, baru bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Tai Chi yang kau latih hanya tahu bentuknya tapi tidak maknanya, adalah teknik tingkat rendah. Tidak mungkin metode hati Tai Chi 13 langsung adalah rahasia keluarga Shang yang tidak diwariskan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Shang sudah musnah? Di dunia ini, mana ada lagi metode hati? Anak ini hanya mengada-ada saja. Dia pasti berbohong. Benar, guruku terluka duluan. Tenaga dalam tidak cukup. Anak ini menang dengan tidak adil. Menang dengan tidak adil. Chen Pi, kau sampah kalau bukan karena kau mengkhianati keluarga Zhang. Keluarga Zhang tidak akan musnah hutang darah ini. Kau masih ingat? Ketua Chen adalah master bela diri generasi ini. Kami tidak akan membiarkanmu menjelekkan dia. Tidak boleh kau menjelekkan Ketua Chen. Tidak boleh menjelekkan Ketua Chen, benar. Sekali-kali tidak boleh menjelekkan Ketua Chen. Saudara aku Chen. Memang apa kesalahanku padamu, sampai kau menjelekkan aku seperti ini? Nak, meskipun kau punya kekuatan luar biasa, kau tidak seharusnya mencoreng nama baik Ketua Chen. 15 tahun lalu Chen Pi meracuni Teh Wuzun. Membunuh Wuzun menyebabkan Wuzun tewas. Tidak mungkin perbuatanku ini sempurna. Bagaimana dia bisa tahu ngawur, nak? Kayaknya kamu sudah gila, ayo tangkap dia. Adik kecil, kamu punya bukti untuk semua yang kamu katakan. Dua pemimpin jangan tertipu oleh anak ini. Anak ini mencoba menjelekkan nama Ketua Chen dan mengambil posisinya. Jangan takut, mari kita serang bersama, sampai tenaga internalnya habis. Dia tetap tidak akan bisa lolos dari kematian adik kecil. Saya Chen tidak punya dendam denganmu. Mengapa kamu terus menjelekkan nama saya? Sudahlah.
Asalkan kamu sekarang bersujud dan minta maaf padaku. Saya Chen akan memaafkanmu dan membiarkanmu pergi. Ketua Chen memang memiliki hati yang mulia pantas disebut teladan bagi dunia persilatan sungguh mengagumkan. Anak muda Ketua Chen memiliki hati yang besar. Tidak mempermasalahkanmu cepatlah bersujud dan minta maaf. Benar-benar tidak punya dendam. Chen Pi dulu kamu mengejarku. Membuatku terjatuh dari tebing kamu lupa tapi aku tidak. Kamu adalah... Aku adalah putra dari Wu Zun Zhang Wuji. Apa? Apa kamu adalah Tuan Muda Wuji? Tidak heran dia bisa mengalahkan Liu Shengyilang. Tidak heran dia bisa menggunakan teknik Tai Chi 13. Ternyata kamu adalah Tuan Muda Wuji. Tidak mungkin 15 tahun yang lalu. Aku melihat adik seperguruanku terjatuh dari tebing. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kamu pasti palsu anak muda. Kamu berani meniru Tuan Muda Wuji. Kayaknya kamu sudah tidak sabar untuk mati. Saya Chen sudah bersabar. Tapi kamu malah semakin menjadi-jadi. Sekarang bahkan meniru adik seperguruanku menghina arwahnya. Dosa ini pantas daya mati hari ini saya Chen akan. Tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Ketua Chen, tenanglah. Anak muda, kamu bilang kamu adalah Tuan Muda Wuji. Ada buktinya? Jika ada tunjukkan. Agar kami semua bisa percaya. Bukti saya tidak punya. Haha, gagalkan, ayo kita serang bersama. Jangan biarkan penjahat ini lolos. Walaupun saya tidak punya bukti tapi pemimpin Luo, pemimpin Wan, bisa membuktikannya untukku. Saya anak muda ini. Saya Luo belum pernah bertemu denganmu, bagaimana bisa membuktikan? Saya Wan juga tidak mengenalmu, apakah kamu salah orang? Saudara Wan, saudara Luo, adalah pemimpin dari sekte mereka. Tidak mungkin kamu bisa senaknya mengaku-ngaku dua pemimpin. Jangan percaya omong kosong anak ini. Mari kita tangkap dia bersama. Pemimpin Luo, apakah kamu ingat 16 tahun yang lalu? Ketika kamu terluka oleh musuh, siapa yang menyelamatkanmu ke keluarga Zhang? Wan pemimpin, ingatkah kamu 17 tahun yang lalu? Saat kamu terkena racun dingin, siapa yang memohon kepada ayah untuk menyembuhkanmu? Kamu. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu, serang. Ah, Wan pemimpin. Kenapa kamu memukulku? Luo pemimpin, kamu harus membela saya. Hari ini kami berdua di sini. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Hormat kepada Yang Master Wuji. Dua sesepuh kalian salah. Bagaimana mungkin dia Yang Master Wuji kurang ajar? Kamu tahu, jika bukan karena Yang Master Wuji menyelamatkanku, saya sudah tidak hidup sampai hari ini. Masalah racun dingin yang menyerang Wan hanya Martial Lord. Dan Yang Master Wuji yang tahu siapa kamu. Berani meragukan identitasnya. Saat keluarga Zhang hancur, Luo merasa sakit hati. Sayangnya saat saya sampai di sana sudah terlambat. Untungnya keluarga Zhang tidak punah. Yang Master masih hidup ini adalah keberuntungan besar. Untuk dunia persilatan kita, dengan adanya Yang Master Wuji, saya yakin para petarung dari negara Ying tidak akan berani lagi. Mengincar dunia persilatan kita bagus sekali. Sekarang dunia persilatan kita selamat. Boleh saya tanya apa yang terjadi selama 10 tahun ini? Kehancuran keluarga Zhang. Apakah benar ada hubungannya dengan Ketua Chen? Chen Pi, ternyata kamu yang meracuni Martial Lord. Kamu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Wan benar-benar buta. Sampai berteman dengan orang seperti kamu. Hari ini saya pasti akan mengambil nyawamu. Untuk menghormati arwah Martial Lord. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Dia si brengsek ini selalu menghasut semua orang. Untuk melawan Yang Master, apa maksudnya? Ayo kita serang. Bunuh si pengecut ini. Hahaha. Benar. Saya yang membawa orang-orang yang masuk ke Kilyargajang. Dan saya yang membunuh Zhang Aotian. Semua saya yang lakukan, lalu apa? Chen Pi, Martial Lord adalah gurumu. Kamu berani meracuninya. Sungguh melawan guru dan leluhur tidak tahu diri. Guru, apakah dia pernah menganggapku sebagai muridnya? Saat tua bangka itu masih hidup, dia selalu waspada terhadapku. Aku bilang aku ingin belajar Taiji 13 gerakan. Dia malah bilang aku bermoral buruk, sulit berprestasi. Bahkan bilang bocah Zhang Wuji lebih berbakat dariku. Ternyata katanya bakatku masih kalah dengan bocah Zhang Wuji ini. Segala sesuatu yang kulakukan, semua dipaksa oleh Zhang Wuji. Chen Pi, kau tamak akan Taiji 13 gerakan, aku tak menyalahkanmu. Tapi kau seharusnya tidak memimpin orang-orang Yingguo untuk membunuh ayahku, memusnahkan seluruh keluarga Zhangku. Taiji 13 gerakan seharusnya menjadi milikku. Jika saja orang tua itu bisa lebih bijaksana sedikit, aku juga tak akan bekerja sama dengan orang-orang Yingguo. Barusan kau bertarung dengan Liu Shengyilang. Itu semua demi menairan dunia persilatan siakira. Ketangan Yingguo benar. Seni bela diri Sia memang sampah.
Kalian semua juga sampah. Yingguo adalah satu-satunya jalan keluar tak disangka. Kita sini wa tertipu oleh Beijing Gan sepertimu. Salah sendiri, kalian terlalu bodoh. Aku hanya perlu bekerja sama dengan mereka berakting, dan mereka akan membuatku menjadi pemimpin persilatan dunia Xia, jika bukan karena kemunculan bocah ini. Aku sudah memimpin dunia persilatan sekarang. Chen Pi demi keuntungan pribadimu. Kau berkhianat kepada negara dan melawan dunia persilatan Xia kita. Kau pantas dihukum di tiang aib sepanjang masa. Siapapun yang memberiku kehormatan dan status. Aku Chen akan setia padanya. Apa kalian bisa lebih baik? Mulut kalian penuh dengan moralitas palsu. Pada akhirnya tetap saja sampah brengsek. Meski kami hina, tapi kami tak akan pernah. Seperti kau persecond call dengan orang-orang Yingguo. Apa kalian mengerti? Ketika aku berhasil nanti, siapa yang peduli dengan cara-cara Chen ini, tuan muda? Chen Pi sudah gila. Mohon tuan muda bertindak untuk membunuhnya. Balas dendam untuk kill Yargajong dan Guru Wu benar tuan muda. Bunuh dia. Tuan muda ini bukan salahku. Semua karena Chen Pi yang memaksaku. Melakukannya, tuan muda, ampuni aku kali ini. Hanya sekali, tuan muda Zhang Wuji. Kau tak tahu betapa mengerikannya kematian tua bangka Zhang Aotian itu. Apa katamu? Saat tua bangka itu, sekarat dia, bahkan memohon padaku. Memohon agar aku melepaskanmu, kakak senior kecil. Ah. Chen Pi katakan padaku tahun itu bersamamu. Pembunuh ayahku yang bertopeng, aku bisa memberimu kematian cepat. Zhang Wuji, bukan aku meremehkanmu. Bahkan jika aku memberitahumu siapa dia, kamu tidak bisa membalas dendam. Zhang Aotian si tua itu bukanlah lawannya. Apalagi kamu, aku sarankan kamu segera melepaskanku. Kalau tidak saat orang itu datang, kalian semua akan mati, Chen Pi. Sampai saat ini kamu masih belum menyesal. Masih di sini mengoceh omong kosong. Cepat jelaskan pembunuh Wu Zun. Kalau tidak hari ini, kami akan membuatmu hidup tidak bisa. Mati tidak bisa, hahaha. Tenang Chen Pi, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat. Apa yang kamu lakukan? Ilmu bela diri kamu adalah ajaran ayahku. Tapi kamu tidak berusaha, malah bergabung dengan Yingguo. Hianati dunia persilatan Daxia. Hari ini aku akan menghancurkan ilmu bela dirimu. Berani kamu berhenti. Tuanku. Adalah kamu. Tuanku, tolong selamatkan aku. Barang tidak berguna, hal kecil saja, tidak bisa diselesaikan. Kamu sangat mengecewakanku. Pedang Jingji. Kamu adalah dewa pedang Yingguo. Tianye Xionger. Hahaha. Yo tidak menyangka di Daxia. Masih ada yang mengenal diriku. Aku sudah bilang selama bertahun-tahun bagaimana ada yang berani menggangguku. Dunia persilatan Daxia, ternyata kamu yang di belakangnya. Tianye Xionger, Daxia, dan Yingguo selama ini tidak saling mengganggu. Mengapa kamu mengirim anak buahmu membantai rekan dunia persilatan Daxia? Hahaha. Yingguo sudah sejak ratusan tahun lalu memulai rencana menguasai Daxia. Tapi karena halangan kalian para pendekar dunia persilatan, berkali-kali gagal. Jadi aku akan menyingkirkan kalian para pendekar dunia persilatan. Untuk persiapan invasi Yingguo ke Daxia. Selama ratusan tahun Yingguo selalu mengincar dunia persilatan Daxia. Beberapa tahun terakhir, bahkan menyebabkan pendekar dunia persilatan mati sia-sia, benar-benar gila dan mengerikan. Hatinya patut dihukum mati. Kamu 15 tahun lalu bersekongkol dengan Chen Pi, menghancurkan keluarga Zhang, membunuh ayahku. Zhang Jia. Ah, maksudmu Zhang Aotian, si kepala batu itu. Benar, aku yang membawa Chen Pi menghancurkannya. Salahkan dia karena tidak tahu diri. Awalnya aku menyuruhnya bergabung dengan negara Ying untuk bekerja sama menguasai dunia persilatan Xia. Tapi dia langsung menolakku. Bahkan dengan sombong berkata, jika negara Ying menyerang Xia, dia akan membawa kalian, para pendekar, bertempur sampai titik darah penghabisan. Kurang ajar. Wu Zun adalah pilar dunia persilatan Xia. Berkarakter kuat, mana mungkin bekerja sama dengan orang sepertimu. Jadi kamu menyuruh orang meracuni Teh Wu Zun. Membunuh Wu Zun, menghancurkan keluarga Zhang. Musuh kuat seperti Zhang Aotian, aku tidak akan membiarkannya mengacaukan rencanaku. Jadi aku menggunakan sedikit trik. Jika kalian tidak ingin bernasib seperti keluarga Zhang, segeralah menyerah pada negara Ying. Aku jamin kalian kemewahan yang tak ada habisnya. Lupakan saja para pria Xia. Tidak ada yang takut mati. Tianye Xionger, kamu membunuh Wu Zun.
menghabisi seluruh keluarga Sang hari ini, bahkan berniat merampas Xia. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Tidak. Kamu belum layak bertarung denganku jika ingin menantangku. Maka kalahkan dia dulu. Piao, biarkan Xia melihat kehebatanmu. Ahahaha. Dia saudara Wan kenal orang ini. Orang ini bernama Pia Bucheng, jagoan nomor 1 dari Gouli. Konon di Gouli dia tak terkalahkan. Tidak pernah menemui tandingan. Hari ini aku akan membuat kalian tahu. Ilmu bela diri Gouli tak tertandingi di dunia. Siapa yang berani naik ke atas panggung untuk melawan ini adalah Xia. Tidak boleh kamu bertindak semaumu, aku akan memberimu pelajaran. Hati-hati. Ya, beri dia pelajaran, biarkan dia merasakan kehebatan Xia. Ayo semangat, ayo semangat. Tidak apa-apa. Kamu terlalu lemah. Ilmu bela diri Xia sangat mengecewakan. Masih ada siapa lagi aku yang akan saudara Wan lenganmu terluka? Biarkan aku yang melakukannya. Ketua Luo orang ini tidak biasa hati-hati ya. Jangan khawatir Pangeran Wuji. Biarkan Lao Luo yang memulai duluan. Gerakan kaki yang cepat sekali. Ketua Luo hati-hati. Jangan khawatir Pangeran, trik kecil ini Lao Luo bisa menanganinya. Orang tua ini lumayan juga. Kenapa Ketua Luo belum melawan balik? Sungguh membuatku tidak sabar Pangeran. Gerakan kaki lawan terlalu cepat, aku khawatir Lao Luo tidak punya kesempatan. Inikah yang disebut seni bela diri Xia? Sangat mengecewakan. Hati-hati. Shifu Luo. Apa yang dilakukan Ketua Luo? Jangan adu kecepatan dengannya, coba tekan dia dari jarak dekat. Untuk semua tendangan usahakan serang bagian tengahnya. Tidak akan semudah itu belajar bela diri di medan perang. Terlalu memalukan. Ketua Luo menang hebat. Menang hebat. Sampah. Tianya Xionger, apalagi yang mau kamu katakan sekarang? Seni bela diri Xia yang kalian banggakan. Aku akui kamu memang lumayan. Tapi hanya itu saja. Dia cuma yang terlemah di bawahku. Angin puting beliung giliranmu sekarang. Ya, jangan mengecewakan. Ini angin puting beliung legenda, dengan tinjunya yang seperti besi. Raja tinju gelap yang sudah membunuh banyak orang. Sekarang ada tontonan seru nih. Pukul dia habis-habisan. Tidak sepertinya akan kalah. Ah. Apa? Lao Luo, Shifu Luo, ayo. Seni bela diri Xia yang kalian banggakan hanya begini saja. Sungguh indah tapi tidak berguna. Sungguh membuka mataku. Bangun dan bertarung kau sampah. Ketua Luo, jangan bertarung lagi. Pangeran, kamu tidak mengerti. Untuk hidup aku bisa sabar angin puting beliung bunuh dia. Tapi dia menghina seni bela diri Xia, aku tidak bisa diam. Hari ini,
Meski harus mati di atas ring ini, aku akan membuat para petarung dongeng ini. Lihatlah semangat ksatria Xia. Semengket, nyawa aja hampir tidak bisa diselamatkan. Masih bicara soal semangat benar-benar keras kepala. Angin puting beliung kalau orang ini cari mati. Biarkan saja dia hahaha. Kamu mau bertarung? Aku temani kamu. Tuan muda orang ini, ahli dalam bela diri Anda, harus sangat berhati-hati. Tenang, kamu istirahat dulu. Aku tidak akan membiarkannya. Angin puting beliung bunuh dia. Hahaha. Sang Wuji, angin puting beliung adalah juara tinju gelap bukan hanya kamu. Bahkan Sang Otian yang tua itu pun bukan lawannya. Juara tinju gelap. Aku ingin melihatnya. Angin puting beliung apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Bagus tuan muda bertarung dengan baik. Siapa yang mengganggu dunia persilatan Xia akan dihukum. 13 jurus Tai Chi. Tuan muda hebat. Angin puting beliung apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia. Kalian semua dengarkan baik-baik, ini adalah Xia. Tidak ada tempat untuk kalian berbuat onar di sini. Apa yang terjadi? Angin puting beliung, tunjukkan kekuatanmu pada mereka. Aneh kenapa rasanya kekuatan orang ini meningkat. Obat ini memang hebat. Aku mengerti ini obat terlarang. Kalian benar-benar tidak tahu malu menggunakan obat terlarang. Di mataku hanya kemenangan yang penting. Tidak ada yang namanya tidak tahu malu. Zhang Wuji, sekarang kamu pasti mati. Angin puting beliung, bunuh dia untukku. Baik. Tuan muda hebat. Bagaimana mungkin angin puting beliung baru saja menggunakan obat terlarang, tapi tidak bisa mengalahkanmu dalam satu jurus? Jurusan kucing 3 kaki pakai obat terlarang pun gimana? Pukulanku ini 60 tahun latihan, bisakah dia menahannya? 60 tahun. Zhang Otian si tua itu benar-benar memberikan 60 tahun latihannya padamu. Semangat ini mengalahkan Liu Shengyilang 10 kali lipat. Tuan muda hati-hati. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Baik, hahaha. Tuan muda perkasa. Tidak mungkin bagi saya. Bagaimana mungkin Anda tidak bisa mengambil satu pukulan? Nenek moyang seni bela diri Anda berasal dari Daxia. Seni bela diri musim panas kita adalah yang paling penting, dan Anda orang Cina spekulatif. Secara alami langka jika Anda ingin melakukan ini, Anda berani berada di musim panas saya. Pamer di depan. Anda. Tuan muda ini, selama bertahun-tahun. Berapa banyak rekan saya yang membunuhnya? Balas dendam untuk rekan senegaranya yang sudah mati. Benar, bunuh dia. Tianye Xiong kau harus mati. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati ayah saya dan Zhang Jiaingling. Hahaha, Zhang Wuji. Bahkan jika kau membunuhku, kau sudah terlambat.
Seluruh musim panas Wulin harus dimakamkan. Apa maksudmu? Kau belum tahu. Secara diam-diam memanggil 100.000 prajurit nasional menuju musim panas. Anda dapat memasuki musim panas politik. Hancurkan seluruh seni bela diri musim panas. Hahaha. Zhang Wuji, aku sarankan kau. Lord Tianya melepaskan, jika tidak 100.000 prajurit di negara itu akan tiba. Kau akan hancur. Tuan Muda tidak panik setelah saya menunggu untuk kembali. Segera kumpulkan para pahlawan dunia untuk membahas rencana perlawanan. Sejauh yang saya tahu, harus mendapatkan urutan besi hitam dan urutan besi hitam 15 tahun yang lalu. Aku tidak tahu. Sudah terlambat apa yang bisa saya lakukan? Tidak dapat memanggil prajurit Daxia tanpa menemukan Xuan Tai Order. Ini buruk. Siapa bilang tidak ada besi hitam? Pesanan besi hitam ada di sini. Istri, kenapa kau datang? Pesanan besi hitam kecil Shiki tidak boleh membiarkan Anda. Skema rakyat Tiongkok berhasil. Memberi pesanan. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana saya. Asal bisa membunuh kalian, tak ada yang bisa menghentikan. Prajurit Ingguo menyerang dunia persilatan Daxia. Kamu baik-baik saja. Tenaga dalam Tianye Xiong-er tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Obat rahasia dari Ingguo bisa meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Kakek pernah bilang padaku, di Ingguo ada obat jahat yang dalam setengah shichen bisa membuat tenaga dalam seseorang melonjak drastis. Setengah shichen kemudian tubuh akan meledak dan mati. Aku mengerti Tianye Xiong-er ini ingin menukar nyawa dengan nyawa, asal bisa menyelesaikan rencana negara kita. Nyawa ini apa artinya hari ini? Kalian semua pasti mati. Xiaoju. Apakah dunia persilatan Daxia kita benar-benar akan hancur lagi? Gabungan keras dan lembut, segala sesuatu menjadi satu. Aku mengerti, istri. Masih saja ngomong di depanku. Matilah pembunuh satu tebasan. Bagus, pukulan yang bagus. Chen Pi, kalian berdua mau kemana? Shidi, aku salah demi Shifu. Kamu maafkan aku. Chen Pi, kamu tidak pantas menyebut ayahku. Kamu sebenarnya orang Huaxia tapi bersekongkol dengan orang Ingguo, kamu pantas mati. Si Shidi, aku kan Shi Xiongmu. Aku salah, maaf Xiaoju. Chen Pi, kejahatannya sangat besar, tidak boleh dimaafkan. Menurutku orang brengsek seperti ini seharusnya langsung dihukum mati. Kamu ngomong apa? Chen Pi, kalian berdua bersekongkol dengan orang luar. Membunuh ayahku, seharusnya aku membunuhmu. Tapi mengingat kamu orang Huaxia, aku akan mengirimmu ke neraka tanpa henti.